Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taful Arabi dengan NIM 21042311. Jadi saya di sini akan mempresentasikan dari PPT Statistik Sosial. Yang pertama yaitu ada skala pengukuran. Skala pengukuran tersebut terdiri dari 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama yaitu skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, yang keempat adalah skala rasio. Selanjutnya yaitu skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana atau tingkatnya paling rendah dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberi label, simbol, lambing, atau nama pada sebuah kategori, sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Pada skala nominal ini, peneliti akan mengelompokkan objek, baik individu ataupun kelompok, ke dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan tabel atau kode tertentu. Kemudian angka yang diberikan kepada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembeda saja, dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan. Ciri-ciri dari skala nominal ialah setiap objek hanya memiliki satu kategori saja, dan kategori data tidak memiliki aturan logia atau biasa sembarangan. Selanjutnya ada ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan, jarak atau interval antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Skala ordinal objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Ciri dari skala ordinal ialah kategori data saling memisah. Kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus dimilikinya. Kategori data dapat disusun dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Selanjutnya yaitu interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk tingkat antar tingkatan. Jarak atau interval hanya tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja memiliki nilai nol mutlak. Skala interval ini bisa dikatakan berada di skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Besar interval ini bisa saja ditambah atau dikurang. Ciri dari skala interval: kategori data memiliki sifat paling memisah. Kategori data memiliki aturan yang logis. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang digunakan pada kategori. Angka nol hanya menggambarkan satu titik dalam skala tidak memiliki nol tersebut. Selanjutnya itu skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling penting dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nol yang mutlak. Nilai nol mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Contoh, misalkan nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai Tony adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tono. Selanjutnya itu mean, median, atau mode. Ukuran tendensi sentral. Tendensi sentral adalah sering dijadikan acuan memahami distribusi dari suatu data. Dianggap sebagai sumber informasi penting yang menggambarkan distribusi segala sesuatu atau fenomena. Tendensi sentral memberikan satu nilai yang dapat mewakili atau menggambarkan seluruh skor dalam kelompok. Merupakan deskripsi ringkas dari sejumlah data kuantitatif yang dapat dari sampel dalam hitungan ekonomis praktis dan ringkas. Dengan tendensi sentral memungkinkan kita melakukan perbandingan antar kelompok, serta memungkinkan kita untuk melakukan proses statistik berikutnya seperti melihat hubungan atau korelasi perbedaan antar kelompok dan lain sebagainya. Dari berbagai macam pengukuran tendensi sentral, ada yang paling umum dikenal yaitu mean atau rata-rata, median, dan modes atau modul. Mean atau rata-rata adalah pengukuran tendensi sentral yang sering digunakan. Dan ini berkaitan dengan nilai mean atau rata-rata yang relatif dianggap lebih mudah ditemukan dengan melakukan fungsi pembagian pada hasil penjumlahan nilai-nilai atau skor yang ada pada data terhadap jumlah serta frekuensi bermunculan nilai pada data tersebut. Median adalah titik yang membagi suatu distribusi frekuensi atas dua bagian yang sama, yang masing-masing terdiri atas 50% dari kasus dari seluruh distribusi. Data tidak terkelompok, di dalam data tidak terkelompok yang nilai-nilainya sudah diurutkan berdasarkan besarannya. Median adalah nilai atau dalam sederhana nilai yang berurutan. Modes adalah poin pada skala pengukuran dengan frekuensi yang terbanyak pada satu distribusi. Modes menunjukkan titik dalam satu penyebaran yang paling padat atau tinggi. Konsentrasinya ada beberapa teknik pengukuran. Modes diantaranya pengukuran modes kasar dan data tidak berkelompok. Pada sekumpulan data yang tidak berkelompok, modes adalah nilai skor yang paling banyak muncul. Jika dua skor yang sama banyak muncul, berarti dua dan lainnya tidak di antara keduanya. Selanjutnya itu cara menghitung mean, median, dan modes dengan tangan. Pertama yaitu menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata
atau mean. Bisa dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan data, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau dapat dirumuskan dengan seperti yang ada di gambar. Selanjutnya itu menghitung nilai median. Untuk mencari nilai tengah atau median, cara yang paling mudah pertama-tama adalah mengurutkan nilai dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah data sudah diurut, kita bisa mencari nilai tengah dari data tersebut. Namun, cara mencari nilai median pada data ganjil dan genap berbeda. Pada data ganjil, kita bisa membagi dua data tersebut dan akan ada nilai sisa. Nilai tersebut adalah median dari data ganjil. Selanjutnya itu menghitung modus. Cara mendapatkan nilai modus adalah melihat data atau objek yang paling sering muncul dalam sebuah data. Selanjutnya itu range, standard deviation, variance, ukuran variabilitas, rentang, divisi standar, dan variasi. Metode variabilitas adalah suatu pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data atau variabel dalam satu kumpulan memiliki variasi atau perbedaan antara satu sama lain. Tujuan dari menggunakan metode variabilitas adalah untuk memahami tingkat variasi atau dispersi dalam data yang dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana data tersebar. Beberapa metode variabilitas yang digunakan meliputi yang pertama yaitu rentang atau range. Metode ini sederhana dan melibatkan perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam kumpulan data. Yang kedua yaitu deviasi standar, dalam kurung standar deviation. Deviasi standar adalah akar kuadrat dan variasi. Ini memberikan gambaran tentang keseharian data dalam satu yang sama dengan data asli. Ketiga yaitu variasi. Variasi adalah ukuran statistik yang mengukur sejauh mana data tersebar dan nilai rata-ratanya. Ini melibatkan menghitung data kuadrat deviasi dari setiap poin data terhadap nilai rata-rata. Pemilihan metode variabilitas tergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Beberapa metode lebih cocok untuk data simetris dan berdistribusi normal, sementara yang lain lebih baik untuk data yang tidak simetris dan memiliki distribusi yang berbeda. Selanjutnya itu standar deviasi dan varian dengan tangan. Yang pertama, cara menghitung standar deviasi manual. Yang pertama yaitu jumlahkan semua data untuk mendapatkan nilai rata-rata atau mean. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Varian untuk setiap data dihitung dengan cara mengurangi mean dari nilai data. Kedua yaitu masing-masing nilai yang dihasilkan lalu dikuadratkan dengan hasil yang dijumlahkan. Yang terakhir yaitu hasilnya kemudian dibagi dengan jumlah titik data dikurangi 1, akar kuadrat dan varian. Hasil dari sebelumnya poin kedua. Kemudian digunakan untuk mencari deviasi standar. Selanjutnya itu cara menghitung variasi. Yang pertama yaitu kurangi rata-rata dari setiap nilai dalam kumpulan data Anda. Kemudian kuadratkan masing-masing perbedaan ini. Yang ketiga yaitu jumlahkan semua kotak yang dihasilkan. Yang keempat, bagikan jumlah yang dihasilkan dengan jumlah nilai dalam kumpulan data Anda. Selanjutnya itu apa itu skala pengukuran atau nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala pengukuran hanya menggambarkan sifat data. Hal itu adalah cara untuk mengagregasi apa yang kita bicarakan tentang apa yang ada spreadsheet atau misalnya jenis data yang kita lihat. Skala pengukuran adalah sebuah acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam sebuah alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, baru kemudian analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Ada 4 skala pengukuran, yaitu yang berskala nominal, data skala ordinal, interval, dan skala rasio. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana atau tingkatnya paling rendah dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan label, simbol lambing, atau nama pada sebuah kategori, sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Pada skala nominal ini, peneliti akan mengelompokkan objek baik individu ataupun kelompok dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Kemudian angka yang diberikan kepada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembeda saja dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan. Ciri-ciri dari nominal ialah setiap objek yang memiliki satu kategori dan kategori data dan aturan media sembarangan. Contohnya adalah yang pertama paling umum digunakan itu pada jenis kelamin. Kemudian ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyertakan peringkat antar tingkatan, jarak atau interval antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Ciri-ciri dari skala ordinal ialah kategori data saling memisah. Kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus dimilikinya. Kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contoh skala ordinal misal dalam variabel nilai mutu pada perkuliahan, yaitu nilai A, B, C, dan D dan E. Pada nilai ini menunjukkan tingkatan bahwa nilai A lebih besar dari B dan seterusnya.
Selanjutnya itu skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan, jarak atau interval pun sudah jelas, hanya saja memiliki nilai nol yang mutlak. Skala interval ini dikatakan berada di atas skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak satu dengan kata lainnya memiliki beberapa nilai sama. Besar interval ini bisa saja ditambah atau berkurang. Ciri-cirinya itu bersifat saling memisah. Kategori data memiliki keterangan logis. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah kategori khusus yang dimilikinya. Selanjutnya itu ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai nol yang mutlak. Nilai nol mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Contoh, misalkan nilai ujian matematika Tony adalah 50, sedangkan nilai Tony adalah 100. Skala rasionya dapat menyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tony. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.